Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, apa kabarnya nih pagi ini, Bu Ika? Alhamdulillah masih diberi kesehatan, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita sama-sama selalu dalam lindungan Tuhan ya, selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya. Oke, apa nih yang mau diomongin pagi ini nih, Bu Ika? Kayaknya ada yang perlu dibahas nih. Iya, Bu. Saya sedikit resah beberapa hari ini. Saya itu ketika mengajar mengalami kesulitan atau ya guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan soalnya fokusnya ketika saya tanya, namun ketika saya fokus mengajar, entah itu menulis atau menjelaskan, nah anak-anak itu kebanyakan mereka tidak memperhatikan, sehingga mereka otomatis tidak bisa menjawab. Oke, berarti ada keresahan ya di mana anak-anak yang Bu Ika ajar ini kurang fokus begitu ya, Bu Ika ya. Oke, sebelumnya apa nih yang mau Bu Ika dapetin dari percakapan kita pagi ini? Iya, saya harap nanti saya dapat penyelesaian atau masukan dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Oke, begitu ya. Nah, kalau dari Bu Ika sendiri nih, katanya kan anak-anak kurang fokus belajarnya, kemudian kalau saat Bu Ika suruh sesuatu, tahannya cuma sebentar, terus ambiar lagi gitu ya fokusnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi sama anak-anak Bu Ika? Kalau menurut penilaian saya sudah beberapa bulan ini, anak-anak itu motivasinya mungkin kurang, dari orang tuanya kurang, di sekolah pun mereka itu sepertinya pengen dimotivasi terus, tapi kan kita tidak bisa dikit-dikit motivasi. Jadi mungkin dari dirinya sendiri, mungkin dari rumah moodnya memang sudah tidak bagus, atau mungkin bisa dari saya, mereka merasa bosan atau gimana gitu. Oke, mungkin berarti Bu Ika melihat ini dari berbagai sisi gitu ya, kekurangan dari berbagai sisi gitu. Nah, jadi menurut Bu Ika nih, pembelajaran yang sudah Bu Ika berikan ke siswa ini sudah ada di level berapa sih? Kalau dari 1 sampai 10 menurut Bu Ika, pembelajaran yang Bu Ika sudah tampilkan itu ada di level berapa? Ya, kalau menurut saya sudah karena saya sudah sering kali, saya sudah mencoba menghadirkan pembelajaran yang lebih berarti, mungkin yang lebih menyenangkan untuk mereka. Saya bisa mengatakan mungkin tidak terlalu besar, tapi sudah melebihi dari setengahnya, mungkin di 6. Oke, berarti menurut Bu Ika ada di angka atau di level 6 begitu ya. Oke, nah berarti harusnya nih pembelajaran yang menurut Bu Ika ideal itu adanya di level berapa? Ya, kalau menurut penilaian secara matematika, kalau dapat 10 itu sangat bagus. Mungkin kalau saya tidak, mungkin susah karena mungkin banyak hambatan atau ya dari siswa itu sendiri juga. Di angka 8 itu sebenarnya sudah bagus kalau menurut saya. Sudah bagus ya, berarti di angka 8 ya. Berarti pembelajaran ideal menurut Bu Ika itu ada di angka 8. Nah, berarti kalau di angka 8, kira-kira pembelajaran yang ideal di angka 8, di level 8 itu menurut Bu Ika pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang ya guru sama siswanya berperan aktif, apalagi siswa sebenarnya harus berperan aktif, menyimak, bertanya ketika mereka
mereka tidak paham, karena sebenarnya anak-anak itu kebanyakan paham nggak paham mereka diam saja, malah sibuk sendiri, sibuknya main pena, kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Oke, berarti menurut Wika pembelajaran di level 8 itu pembelajaran idealnya berarti harus pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya. Ya. Gitu ya Bu Ika ya, berarti anak-anak harus lebih bisa aktif gitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang akan Ibu Ika lakukan ya, atau upaya apa nih yang bisa Ibu Ika lakukan untuk mencapai level 8 yang tadi Ibu Ika bicarakan sebelumnya? Untuk mencapai angka 8 mungkin setelah saya mengevaluasi diri saya ketika belajar itu, di awal pembelajaran mungkin menanyakan bagaimana mood peserta didik saya, mungkin fokusnya kepada memang mereka yang kurang fokus tadi, karena kebanyakan mereka itu pagi-pagi saja saya lihat sudah nggak semangat, ketika bermain malah lebih semangat. Mungkin saya menghadirkan permainan dalam pembelajaran, belajar sambil bermain gitu, Bu. Oke, sudah bagus, sudah keren itu Bu Ika. Berarti Bu Ika ada rencana nih mau menghadirkan permainan ya gitu di pembelajaran Bu Ika ya Bu Ika. Nah oke, itu sudah keren banget sih menurut saya Bu Ika. Semoga nanti pembelajaran di level 8 bisa tercapai gitu ya. Terus itu kan tadi rencananya ya, rencana Bu Ika akan menghadirkan pembelajaran. Nah gimana nih kalau strateginya sendiri, strategi yang bakal Bu Ika lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang seperti Bu Ika sampaikan barusan gimana? Strateginya mungkin saya bisa mengajak anak-anak untuk bekerja itu melaksanakan tugas kelompok seperti itu. Anak-anak aktif mencari jawaban sendiri, pembelajaran yang berbasis masalah atau problem solving mungkin Ibu. Jadi anak-anak mencari tugasnya secara bersama-sama, menjelaskan atau menjabarkan nanti secara kelompok ke depan seperti itu. Oke, udah bagus, udah keren Bu Ika. Iya ya. Oke, sip. Berarti udah bagus, udah keren itu Bu Ika. Kemudian kira-kira nih dari rencana strategi yang Bu Ika udah paparin tadi, ada nggak kira-kira hambatan yang bakal menghalangi terwujudnya rencana-rencana yang sudah Bu Ika rencanakan tadi? Ya, balik lagi mungkin hambatannya kembali kepada anak itu sendiri, atau mungkin saya nggak tahu tiba-tiba ada sesuatu hal kan yang di luar. Mungkin kalau sudah direncanakan dengan baik, siswanya juga sudah dimotivasi dengan baik, hambatannya ya mungkin bisa diatasi seperti itu. Kita bisa menyemangati peserta didik, memotivasinya sebelum belajar atau sebelum melaksanakan tugas. Ya berarti hambatannya kira-kira Bu Ika bisa mengatasi begitu ya Bu Ika ya. Oke. Kemudian nih Bu Ika, kira-kira apa nih ukuran dari keberhasilan yang Ibu Ika punya gitu? Ukuran keberhasilan rencana Bu Ika nih kira-kira apa gitu? Balik lagi karena saya tadi merasa peserta didik saya itu kurang fokus, jadi saya merasa berhasil ketika memang peserta didik saya itu mungkin tidak semua ya, mungkin sulit untuk semua, tapi menjadi dari yang lebih besar tidak fokus menjadi lebih besar fokusnya dibanding yang tidak fokus. Jadi bisa lah sampai 80% peserta didik itu bisa mengerti atau tercapai tujuan pembelajaran tadi. Oke, berarti cara melihat siswa itu fokus tidak fokusnya di Bu Ika sendiri gimana? Bisa melalui itu asesmen formatif, kita melihat ketika kita sambil menjelaskan, kita kan bisa melihat anak itu melihat kita atau fokusnya kemana, dan secara kita formatif juga ketika proses pembelajaran kita tanya anak-anak tadi, sebagian ketika kita tanya itu bisa menjawab, bukan yang tertulis, tapi yang spontan kita bertanya setelah menjelaskan itu kan kita sering bertanya. Ketika kita tanya dia bisa menjawab.
Oke, baik. Berarti dilihat dari kemampuan siswa semakin berkembang begitu ya, Bu Ika? Oh ya, baik. Oke, oke, bagus. Keren sih menurut saya rencana yang sudah Bu Ika jabarkan. Nah, kira-kira nih dari rencana, kemudian dari strategi yang sudah Bu Ika jabarkan tadi nih, kapan nih kira-kira rencana tersebut mulai dilakukan? Ya, saya harap saya bisa melaksanakan secepatnya. Mungkin kalau guru kelas itu kan setiap hari paling 1 hari nggak ada jamnya. Kebetulan besok saya nggak ada jam, mungkin di hari berikutnya 2 hari kemudian bisa saya, karena besok bisa saya mengatur dulu bagaimana strategi, bagaimana hal-hal yang harus saya lakukan untuk menerapkan yang sudah kita diskusikan ini, Ibu. Oke, berarti dalam minggu ini ya, Bu Ika? Ya, baik. Berarti Bu Ika akan melaksanakan dalam waktu dekat, dalam minggu ini berarti ya. Oke, Bu Ika, kita sudah ada di ujung sesi nih. Oke, kira-kira apa nih yang sudah Bu Ika dapatkan dari hasil obrolan, dari hasil coaching kita pagi ini? Alhamdulillah saya sedikit lega bisa berbagi seperti itu, Ibu, dan bisa mendapatkan solusi atau bisa menggali potensi diri saya untuk lebih membuat anak lebih aktif dalam belajar, lebih fokus dalam belajar. Oke. Baik, Bu Ika. Berarti kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Ika. Saya pengen denger nih cerita Bu Ika dari hasil rencana dan strategi yang udah Bu Ika jalankan ya. Oke, Bu Ika, sampai bertemu lagi. Terima kasih untuk pagi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Aziza. Waalaikumsalam Ibu Ika. Ya, terima kasih sudah mau hadir bersama saya di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu semangat dalam belajar dan mengajar. Ya Ibu, Ibu merasa terganggu nggak kira-kira kalau kita ngobrol sekarang ini, Ibu? Enggak, Bu, kebetulan jadwal saya pagi ini kosong, jadi memang saya menginginkan sekali bertemu di jam kosong ini kepada Ibu. Ya, ada yang ingin saya obrolkan sedikit sama Ibu, mungkin nggak terlalu lama. Iya. Ya Ibu, saya lihat Ibu akhir-akhir ini gelisah. Coba mungkin Ibu ceritakan masalahnya seperti apa gitu, Ibu. Iya, gini Bu, kan kemarin itu waktu saya ngajar gitu kan, saya kan ngajar di samping teman saya nih. Kemudian kan teman saya ini mungkin dia selesai ngajar tuh dia lewat, terus mungkin dia lihat Bu, kok kayaknya kelas yang saya ajar nih kok diem baik gitu Bu, nggak ada aktif gitu, nggak ada seru-serunya. Jadi siswanya itu terlihat malas. Jadi dia ngobrol sama saya, kok anak-anak yang diajar sama kamu kok kayaknya lebih pasif gitu, kenapa gitu kan. Ya, jadi saya merasa, aduh, apa cara ngajar saya nih yang salah, atau apa nih yang salah dari diri saya. Nah, ini jadi kepikiran terus nih Bu. Oh ya, seperti itu. Jadi Ibu, setelah ini kita ngobrol, hal apa yang lebih lanjut ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita nanti? Kalau saya pasti saya maunya apa yang menjadi permasalahan keresahan saya nih Bu, itu bisa terjawab, bisa saya atasin gitu Bu. Jadi kelas saya kayaknya bisa lebih aktif, nggak diem tanpa adanya kayak efektif gitu Bu. Saya maunya gitu Bu, kelas saya jadi lebih aktif aja gitu Bu. Oh, lebih aktif ya. Dari tadi Ibu mengatakan bahwa ada teman yang menilai Ibu bahwa kelas Ibu itu tidak aktif, anak-anaknya banyak yang diam ketika Ibu menjelaskan, bahkan katanya Ibu ceramah, cenderung Ibu yang lebih aktif. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, emang pembelajaran yang bagus itu seperti apa? Kalau menurut saya sih Bu, saya tuh pengen Bu kayak orang-orang di TikTok itu loh Bu, pembelajarannya aktif, anak-anaknya aktif, terus
nyambung gitu Bu, obrolan antara guru sama siswanya tuh nyambung, sehingga kayaknya wajah anak-anak tuh Bu kayaknya lebih riang gitu Bu saat si guru nih ngajar gitu Bu. Saya pengennya kelas saya tuh yang kayak gitu Bu. Jadi saya bingung harus gimana gitu. Oh iya, oke. Berarti Ibu berharap anak-anak itu kalau belajar itu nyambung, lebih ceria, bersemangat seperti itu. Betul, Lebih betul Bu, aktif betul. misalnya. Iya. Nah, berarti menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan belum memenuhi atau gimana Ibu? Kalau menurut saya, karena saya selama ini hanya terpaku pada buku teks saja, Bu. Menurut saya pembelajaran saya ini udah benar gitu, Bu. Udah paling bagus lah menurut saya, Bu. Tapi menurut teman saya tadi, kayaknya pembelajaran kamu tuh terlalu monoton. Nah, jadi saya tuh agak ragu, Bu, agak bingung. Jadi saya ini harus gimana? Karena selama ini saya tuh hanya terpaku pada buku teks, sehingga saya ya saya menyampaikan dengan ya ceramah aja gitu, Bu. Yang saya lihat murid saya ya baik-baik aja gitu Bu. Tapi kalau menurut teman saya tadi, pembelajaran saya tuh kurang efektif gitu Bu. Oh iya. Berarti Ibu merasa kan pembelajaran Ibu sudah bagus menurut Ibu. Mungkin kalau bagus itu belum menggambarkan. Misalnya kita gambarkan bagus itu antara skala 1 sampai 10 gitu kan. Mungkin yang paling bagus itu 10. Kita mungkin sebagai guru banyak hambatan kalau untuk di 10. Kira-kira 1 sampai 10 boleh, tapi kalau Ibu merasa sudah sampai 10, kira-kira kalau menurut Ibu, karena anak Ibu tadi belum begitu aktif, di angka berapa kira-kira Ibu itu? Kalau menurut saya nih Bu, mendengar cerita teman saya tadi, setelah dia melihat pembelajaran saya cenderung merasa bahwa pembelajaran saya ini masih di level 5 Bu. Jadi hanya saya yang aktif menyampaikan gitu. Siswa saya pasif begitu Bu. Jadi saya merasa saya ini di level 5 dan 6 gitu loh Bu. Jadi belum terlalu tinggi. Nah, berarti Ibu merasa belum ya Bu, belum begitu bagus seperti itu. Jadi minimal lah, mungkin kata saya tadi kalau 10 itu kita susah karena nggak ada yang sempurna kan Ibu. Kalau naik sedikit dari 5 sampai 6 itu kira-kira berapa keinginan Ibu supaya lebih Kalau saya efektif? pribadi, saya inginkan saya itu ada saya bisa menghadirkan pembelajaran itu adanya di level 8 atau 9 Bu. Nah, itu keinginan saya itu Bu. Nah, itu keinginan kita itu harus disertai dengan cara-cara atau strategi. Kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Kalau saya sepertinya memang harus menghadirkan pembelajaran yang aktif Bu. Jadi kalau menurut saya memang pembelajaran saya itu terlalu monoton dengan ceramah aja. Jadi mungkin memang saya harus memodifikasi begitu Bu ya. Mungkin harus ada permainan, kemudian ada video yang saya tampilkan, terus ada ice breaking yang saya sertakan. Mungkin itu salah satunya Bu. Ya, bagus sekali itu Ibu. Sebenarnya ya memang itu perlu untuk memecah situasi ya Bu. Sudah bagus Ibu itu. Jadi menurut Ibu itu anak-anak Ibu sudah berapa lama mengajar kira-kira Ibu? Saya sudah 10 tahun Bu. Wah, sudah bagus, sudah banyak pengalaman Ibu. Menurut penilaian Ibu, siswa-siswa itu sukanya belajar itu memang yang seperti apa kira-kira? Kalau dulu saya karena sudah 10 tahun, kalau dulu menurut saya kalau saya menghadirkan dengan ceramah aja kayaknya siswa saya oke-oke aja. Tapi kalau sekarang seiring dengan teknologi nih, anak-anak juga banyak referensi kan pembelajaran guru-gurunya. Menurut saya pembelajaran yang saya hadirkan tuh memang kurang efektif. Jadi siswa saya nih sepertinya senangnya yang ada game-gamenya gitu Bu, yang ada main-mainnya. Pokoknya yang bikin mereka tuh happy, bisa ketawa-ketawa gitu, yang bisa banyak bergerak begitu Bu. Oke, berarti Ibu akan melakukan hal tersebut di pembelajaran nanti. Ya, tentu saja dari pembicaraan ini saya rasa itu harus dilakukan, harus dicoba. Ya. Kira-kira ada hambatan nggak kira-kira Ibu untuk melakukan strategi pembelajaran seperti itu?
Kalau hambatan mungkin bukan terlalu hambatan ya Bu, mungkin adanya agak sedikit ribet kali ya Bu. Hambatannya paling membawa sarana prasarananya saja, kayak bawa proyektor, terus bawa speaker, karena di sekolah saya ini speakernya nggak ada yang kecil Bu, speakernya besar-besar semua. Jadi mengingat kelas saya ini ada di lantai 2, yang saya ajar tuh kebanyakan di lantai 2, jadi mungkin agak sedikit ribet sih Bu, tapi menurut saya hambatan itu bukan suatu hal yang bisa menunda saya untuk melakukan pembelajaran yang ideal menurut saya tadi Bu. Kira-kira kan banyak peralatan itu kata Ibu. Kira-kira waktu akan melaksanakannya itu dalam waktu dekat atau berapa? Ke depannya itu kira-kira kapan Ibu melaksanakan? Oke, kalau rencana itu tadi saya melakukannya kalau bisa dalam waktu dekat Bu, tapi tentu saja belum bisa dalam minggu ini karena saya harus mempersiapkan dulu nih pembelajaran itu, saya harus siapkan dulu di modul ajarnya. Paling tidak minggu depan deh Bu, minggu depan. Ya. Sudah bagus, alhamdulillah kalau minggu depan Ibu sudah berencana melaksanakannya. Ya oke Ibu, alhamdulillah kita sudah di akhir. Mungkin saya sudah banyak bertanya, kita sudah ngobrol. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya Bu, setelah saya merencanakan dan saya melakukan minggu depan, saya ada di hari Rabu, berarti kita bisa bertemu lagi setelah hari Rabu. Baik Bu, minggu depan. Ya, setelah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran tadi ya. Ya, siap Bu. Saya penasaran bagaimana, mudah-mudahan hasilnya sudah lebih bagus. Amin, amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Bu Ika, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak